Ada mau ditanyakan? Ada yang mau menjelaskan? Ada yang mau coba menjelaskan? Menambah? Ada? Ada? Tentang ekologi sastra ini? Jadi kalau kita bicara karya sastra lama, ada kalanya kita nggak menjumpai apa-apa yang dijadikan bagian-bagian yang bisa kita tidak kita jumpai di peradaban baru. Contoh misalnya buah-buahan, ya mungkin zaman generasi kalian nggak pernah tahu, karena memang udah langka digunakan orang. Saya beri contoh misalnya, siapa tahu buah sempaya? Nggak tahu kan? Buah sempaya itu persis kayak salak, tapi dimasam.
Oh iya. Ah. Itu kalau orang Pelalawan tahu tuh. Di Pelalawan, di pasar Pelalawan tuh ada tuh, orang jual tuh. Ayam kelubi, ya, ya. Itu kan banyak. Jadi ada hal-hal yang nama daerah. Dan sebetulnya kalau kita sebagai seorang sastrawan, kalau ada yang menulis cerpen, hal-hal seperti itu yang perlu diangkat lagi. Karena itu kan tidak terasa, udah hilang. Buah kederas katanya, buah tembatu. Tahu buah tembatu? Tidak tahu. Buah pelasan. Pelasan masih lah. Kalau orang Kapan masih ada lah 112. Nah, gitu. Jadi contoh itu aja. Kenapa? Ya tadi karena ekosistem tadi itu, bahwa itu dianggap orang bukan bagian yang penting, malah itu kekayaan. Ya, itu kekayaan. Bisa-bisa jadi nanti orang tidak mengenal lagi namanya Rambai. Kan jarang kita dengar Rambai di sini kan. Kalau daerah Bangkinang sana masih ada lah orang jual Rambai. Di kota kan jarang Rambai. Gitu. Duku dengan langsat aja misalnya, orang tidak bisa bedakan duku dengan langsat. Iya kan? Nah, langsat itu lebih tipis kulitnya, banyak getahnya. Itu. Nah, itu aja misalnya ya, buah-buah seperti itu tuh artinya dalam kehidupan masyarakat Melayu, masyarakat tradisional, bahkan itu bisa dijadikan alternatif makanan. Ya, alternatif makanan. Olahan. Ya, misalnya kita kan kenalnya nangka sini. Tapi di daerah kan ada cepedak. Nah, ada cepedak. Kata orang cepedak berbuah nangka. Tapi ada orang katakan, kalau orang kampung ada katakan cepedak itu nangka sama, malah beda. Berbeda kan? Nah itu. Nah, yang begitu-begitu itu sebetulnya para sastrawan baru itu yang perlu diangkat, didokumentasikan lagi dari sastra. Di sastra itu dia bisa juga sebagai alat untuk mendokumentasikan. Ya, contoh misalnya sekarang nih, Anda mungkin tidak pernah merasakan orang buat masak dia di belanga. Tahu tidak belanga? Ah, apa itu belanga? Bukan, belanga itu dari tanah liat. Iya, dia tanah liat. Dulu orang buat sempedas itu periuknya itu belanga. Sekarang jarang orang. Nah, jadi memang batu belanga tadi tanah liat gitu. Nah, itu kan tidak ada, orang udah menggunakan aluminium sekarang. Ya kan? Gitu. Nah, itu contoh saya katakan akibat tadi yang dikatakan kajian ekologi tadi. Jadi bisa jadi ketika kita bicara sastra, bicara tentang kehidupan, perilaku orang, nah orang tidak lagi menggunakan hal-hal yang tradisional, lebih ke hal modern. Nah, misalnya kalaupun tidak, bendanya sama, tapi namanya berbeda. Contohnya, dulu sepeda itu di masyarakat dikatakannya kereta angin. Nah, apa nih kereta angin? Kereta angin, sepeda itu. Nah, gitu. Akhirnya kan jadikan sepeda motor gitu. Kalau motor itu ada maksudnya gitu. Nah, jadi perubahan ekosistem, perubahan kehidupan masyarakat, perubahan apa? Itu juga berubah juga kosakata yang dikuasai oleh masyarakat. Timbul kata-kata baru. Gitu. Tanpa disadari kita dah mengenal kata-kata baru. Nah, jadi itu yang dikatakan dalam teori itu yang dikatakan ekologi sastra tadi. Bicarakan bagaimana bicarakan tentang kondisi darat, laut, udara. Ya, darat arti darat itu masuk alam, hutan gitu. Siapa pernah misalnya sekarang nih makan pelanduk? Tahu pelanduk? Enggak tahu kan? Oh, saya paling suka dengan pelanduk itu. Pelanduk itu kancil. Iya.
Saya kalau keponakan saya datang, biasanya dari Lalang sana, terus saya pesan tuh pelanduk. Biasanya seekor itu 50.000 dijual orang kampung. Dagingnya kayak daging rusa, panas. Gitu. Nah itu kan udah jarang sekali gitu. Nah itu yang saya katakan, artinya perubahan sistem itu membuat kekayaan itu hilang. Ya, bukan hanya hewan, tapi juga maksudnya aktivitas. Orang mau meramu, tapi ramunya tidak lengkap lagi. Tidak lengkap lagi, artinya misalnya sekarang tidak banyak orang bisa menjumpai namanya empedu tanah. Tahu empedu tanah? Tidak tahu ya. Dia kayak daun cabai kecil, tapi kalau diceluk aja ke air hangat, pahitnya bukan main. Empedu tanah namanya. Jadi dua lembar aja diapakan ke air panas, minum, pahitnya bukan main. Nah itu obat tradisional seperti itu. Jadi artinya sastra juga bicarakan tentang alam. Jadi kita bisa bicarakan, karena tadi saya katakan bahwa dalam sastra itu objeknya manusia, objeknya dunia yang sudah terlokalisir dalam karya fiksi. Nah, kita bisa bicarakan tentang kehidupan alam. Ya, kehidupan alam. Yaitu di mana kita tahu ya di settingnya. Lalu apa yang kita pentingkan? Amanatnya. Pesannya. Amanat gitu. Karena amanat itu kan tidak hanya dialog dari tokoh satu ke tokoh lain. Tapi dari gambaran itu bisa dikatakan, dari sebuah peristiwa bisa dikatakan amanat. Itu dikatakan amanat yang tersirat. Ya. Nah, itu tadi. Jadi dari amanat dari itu kita bisa melihat pesan amanatnya. Bisa jadi si pengarang tidak sengaja membuat amanatnya. Bisa jadi seperti itu. Oke, ada yang mau menjelaskan? Yang Anda baca? Silakan. Ada yang mau mencoba menjelaskan dari apa bahan Anda baca? Mungkin ada beda dengan apa yang saya jelaskan. Silakan, siapa yang mau membaca? Jelaskan. Iya. Boleh. Yang dari yang saya baca di internet, Pak, ekologi itu mencakup ilmu filsafat. Kenapa begitu? Ilmu filsafat. Oh, kenapa? Karena ilmu filsafat itu kan induk dari sebuah ilmu. Ya, jadi filosofinya kehidupan itu. Contoh gini, kita bicara ekologi, ya. Kita bicara contohnya filsafat. Filosofinya rumah adat. Ada rumah adat itu yang memanjang, ada yang melintang. Ya. Nah, itu contoh. Itu ada filosofi kehidupan. Kalau rumah Minang, dia melintang. Melintang posisinya. Tapi kalau rumah adat Melayu, dia memanjang. Nah, jadi itu bicarakan tentang ekosistem tadi, kehidupan. Dan di mana letak kehidupan itu? Kalau misalnya kita kasih tahu misalnya rumah panjang daerah Dayak misalnya contohnya gitu. Mereka satu keluarga itu, satu rumah itu bisa sekian keluarga. Ya, satu rumah adat itu rumah panjangnya bisa sekian keluarga. Nah, itu contoh yang saya katakan, artinya kajian itu juga berkaitan dengan filsafat. Filsafat itu induk dari semua ilmu gitu. Ya, induk dari semua ilmu gitu. Oke. Ada lagi? Bagus pertanyaannya. Ada lagi? Jadi misalnya begini. Kita mau hidup sejahtera ya kita harus, karena antara manusia itu dengan alam itu saling ketergantungan. Kan terjadi siklus kehidupan antara kita dengan alam. Secara filosofi kita punya keterkaitan, alam punya keterkaitan dengan manusia, manusia punya keterkaitan dengan alam.
Karena itu harus saling menjaga. Nah, itu kajian filsafatnya. Ya. Misalnya kita perlu udara segar. Ya kan? Nah, sementara ya kita dapat udara segar itu dari alam yang terjaga. Tapi kalau alam kita rusak, kita ya yang kita perlukan akan dapat. Pencemaran misalnya. Itu enggak dapat kita. Nah, itu tadi yang dikatakan tadi bahwa kalau Anda mengikuti perkembangan industri di luar negeri, misalnya terkadang dia lebih menyukai daur ulang. Anda kan lihat nanti ada logo itu, ada kayak panah daur ulang itu. Segitiga itu. Mereka lebih mengutamakan itu daripada mengambil ini ya. Jadi oleh karena itu mereka lebih suka seperti itu. Nah, itu tadi. Satu artinya mereka menjaga betul melestarikan alam, jangan sampai benda-benda itu yang tidak cair di alam. Contohnya plastik. Pencemaran di laut itu kan kebanyakan sampah. Anda makan sekarang pakai styrofoam yang putih itu. Itu kan sebetulnya enggak bagus. Enggak hancur gitu. Plastik asoy yang warna hitam itu juga enggak bagus. Karena sekian tahun baru hancur di alam gitu. Nah, jadi kita mau menjaga kelestarian alam ya dengan cara begitu. Dengan caranya begitu. Jadi kita tergantung dengan alam, alam pun sebetulnya tergantung pada kita gitu. Contoh sekarang nih, kita kan sedimentasi. Ya. Kita sedimentasi. Nah, berarti kan airnya enggak meresap. Nah, itu yang terjadi pertengkaran Gubernur Anies Baswedan itu dengan Menteri BU dulu. Menteri BU yang Pak Jokowi kan dilawan Anies Baswedan. Menurut Anies Baswedan tuh, ya kalau dapat air Jakarta tuh diserap oleh tanah. Memang ada daerah-daerah yang tak terserap lagi oleh tanah, tapi prinsip dia tidak dialirkan ke laut. Karena daratan Jakarta itu dengan laut lebih tinggi laut. Jadi kalau Anda ke Jakarta, daerah Tanjung Priok itu sering banjir. Kalau apalagi pasang rop namanya. Pasang keling kalau orang Melayu itu. Masuk. Gitu. Oke, ada lagi? Bagus. Jadi kita bicara lingkungan, bicara alam. Jadi, tapi sekali lagi saya katakan kepada Anda, sastra itu punya peluang yang sangat besar untuk mengangkat, apalagi misalnya sekarang ini kita memperkenalkan kepada masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan tradisi kita, dengan apa kita gitu. Ya, karena banyak sekali yang ada di alam ini udah punah. Contoh nih, kalau Anda kena toba, di toba itu ada ikan toba namanya. Jadi orang Batak itu suka dia makan ikan toba. Tidak dimasak, dikasih cuka. Dipompa dikasih cuka. Tapi ikan toba itu sudah tidak ada lagi. Kalaupun ada kan payah sekali. Nah, orang ganti dengan ikan mas. Kenapa orang Tapanuli suka ikan mas? Karena dia mirip dengan ikan toba. Jadi kayak orang Jepang, dia dibersihkan, dia kasih cuka, dia ditutup. Nanti berdasarkan kenapa proses fermentasi cuka tadi itu masak gitu. Itu contoh artinya ya masyarakat ingin juga bertahan dengan kehidupan seperti itu, tapi ikannya tidak ada lagi. Di kampung saya ada juga namanya ikan semah. Ikan itu dari danau itu masuk ke sungai-sungai. Tapi ikan semah itu sudah tidak ada lagi, akhirnya dipakai orang dari ikan dari RC. Ikan itu makan lumut. Jadi di kampung saya itu ada danau Kerinci. Dulu danau Kerinci itu penuh dengan eceng gondok. Bagaimana untuk membersihkan eceng gondok itu? Dicarilah ikan yang memakan eceng gondok itu. Sama dengan ikan semah itu sebetulnya. Maka ikan sungai itu jadi bersih sekarang, danau itu jadi bersih. Cuma ya beda sekali dengan ikan yang aslinya gitu.
perilakunya sama, jenisnya sama gitu. Nah itu sih yang saya katakan yang seperti tadi. Apalagi kalau misalnya berkaitan dengan paham. Ya, berkaitan dengan paham keyakinan orang itu sekarang merusak lingkungan. Contoh, orang cari gading. Ya, orang bunuh gajah untuk apa? Menjual gadingnya. Menjual gadingnya. Bayangkan seekor gajah itu berapa tahun dia baru dapat gading. Nah, di Afrika kebetulan gajah di Afrika banyak. Tapi juga dilarang oleh orang. Gitu. Buaya. Orang jual kulitnya. Nah, kalau memang dia dianggap satu dua mengganggu. Tapi sebetulnya kan dia ekosistem. Karena dia tidak ada makanannya lagi, makan manusia dimakannya. Kan otomatis begitu. Tapi kalau dia kebutuhannya cukup, dia tidak mengganggu manusia. Ada lagi? Ada mau bertanya? Ada? Ada mau bertanya? Boleh? Jadi sekali lagi, ini pembahasan kita terakhir untuk teori sastra, yang teorinya ya. Nanti kita bicara tentang bagaimana teknik pengumpulan data, yaitu ekologi sastra. Tapi ini jarang sekali digunakan oleh mahasiswa, karena memang fokus mereka pada tokoh. Padahal ini adalah bicara tentang lingkungan. Ya, jadi dalam karya sastra itu tidak hanya bicara tentang peristiwa tokoh, tapi juga secara implisit bicara tentang tadi. Nah, contoh saya katakan misalnya nih, kita bicara tentang tenggelamnya kapal Bandarduit, Zainuddin itu ke Batipu. Nah, Batipu dulu dengan sekarang itu kan jauh perbedaannya. Nama desa Batipu itu masih ada, tapi jauh yang digambarkan di oleh Hamka dengan yang kondisi sekarang. Kalau sekarang mobil lah masuk. Kalau dulu cuma bendi yang masuk. Cuma bendi yang masuk. Jadi ceritanya seperti ini. Ada orang yang punya pemikiran jauh ke depan. Saya cerita gini, saya dengar dari Pak Sumana S. Sumana S itu sastrawan Riau. Dia ketika waktu gubernur pertama di Riau ini namanya Karudin Nasution, disuruh beliau ini merancang Jalan Sudirman. Kata Pak Karudin, tolong dirancang Jalan Sudirman ini selebar 40 meter. Lah Pak Sumana S mengatakan, siapa mau lewat? Yang ada bendi waktu itu. Tapi setelah dia ngikuti perkembangan dia waktu hidup tahun 80-an, baru dia merasakan bahwa itu 40 meter itu kecil. Karena pertumbuhannya. Ya, pertumbuhannya gitu. Dulu ke kampus kita ini aja mikir orang. Kami kuliah tahun 85, 86, 85 saya udah ngajar di sini. Udah lahir belum? 85 loh. Di kampus kita itu yang tertua. FQ ini tertua. Jadi yang pertama sekali dibangun itu FQ baru Pesipol. Gitu. FQ yang pertama kali pindah. Jadi kami masuk dulu tuh bukan lewat Mona, lewat belakang tuh. Jalan Masih Jiwa. Lewat Balam itu. Bukan Balam lagi sampingnya. Manyar ya. Yang samping pagar itu, pagar. Samping pagar tuh, samping pagar. Cerawasi ya, Cerawasi Masih Jiwa itu, pas pagar itu. Situ. Oh, sini banyak sekali. Kadang jumpa anak babi ramai, kadang-kadang jumpa orang gila masuk sini. Benar. Nah, dulu tuh rumah sakit jiwa tuh dulu tuh tidak di pagar keamanan begitu. Kadang orang masuk ke kelas ngajar dia. Banyak mahasiswa tertipu. Iya. Jadi itu. Nah, itu perubahan ya, itu perubahan.
Tapi itu pula kata almarhum Pak Diah, menurut tuanya Pak M Nur PR1, tak akan terjadi perubahan kalau kita nggak berani tembus. Jadi kita pindah. Jadi saya baru tamat waktu itu, baru tamat langsung jadi dosen. Jadi saya tamat 85 langsung jadi dosen luar biasa. Nah, itu. Oke, ada yang bertanya? Nggak ada? Nah, kalau tidak kita mulai ngancur bagaimana teknik pengumpulan data. Ya.